Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmatnya, karunia-Nya serta hidayahnya, juga nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita, sehingga hari ini kita mampu untuk hidup kembali di dunia ini dengan keadaan sehat walafiat. Sehingga hari ini kita ditakdirkan Allah mampu menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Hingga hari ini kita tetap dalam iman dan Islam, istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah teguhkan iman dan Islam kita ini ila yaumil akhir hidup kita dalam puncak ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang husnul khotimah. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pagi hari dipertemukan kembali dalam agenda ngabalis ngaji bareng Al-Kais di channel YouTube Al-Kais. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini mampu menambah iman kita, mampu menambah kebaikan kita, mampu menambah ilmu-ilmu kita, sehingga kita semakin bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin hari menjadi semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau menjolati seorang sahabat. Kemudian ditanya, "Mengapa ya Rasulullah?" Rasulullah menyampaikan bahwa sahabat yang meninggal itu punyai hutang yang belum dibayarkan. Kemudian ada seorang yang kemudian menjamin hutang itu. Akhirnya Rasulullah pun kemudian mensolati seorang sahabat yang meninggal dunia itu. Ini menunjukkan bahwa hutang adalah sesuatu yang harus dibayar dan harus ada jaminannya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal jaminan hutang ini ada 3 orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala hutang-hutang mereka. Ada 3 golongan orang yang memang hutang-hutang mereka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini telah dikabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Faqih menyampaikan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, yang didengar dari ayahnya, bahwa suatu ketika Sabit al-Banani berada di rumah Anas bin Malik. Kemudian ia menuturkan bahwa ia mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla qad dhamina dainal abdi idastadana fi thalathin." Rasulullah sampaikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi maha agung telah menjamin hutang seorang hamba yang berhutang. Adalah 3 orang, 3 golongan orang hamba yang berhutang yang kemudian dijamin jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun hutang itu belum terlunasi hingga ia meninggal dunia. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama orang yang dijamin hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan, akhaduha min kibalin nikahi makhafatal fujuri thumma lam yakdir ala qadaiha hatta mata
wa qad dhaminallahu dainahu ayyaqdiya anhu yaumal qiyamah. Yang pertama, orang yang dijamin hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berhutang untuk nikah karena takut terjerumus ke dalam perbuatan dosa, pelacuran, perzinahan dan lain sebagainya. Kemudian ia tidak mampu membayar hutangnya tadi sampai mati, maka nanti pada hari kiamat Allah menjamin hutang-hutang mereka. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah jaminan Allah terhadap orang yang berhutang yang pertama, yaitu orang yang menjaga dirinya dari perzinahan dosa besar, orang yang menjaga dirinya dari pelacuran, kemudian dia tidak punya bekal untuk nikah, akhirnya dia pun ngutang untuk pernikahan dan membayar mahar mereka. Allah akan menjamin mereka ketika mereka sampai mati tidak mampu membayar utang itu. Yang kedua, kata baginda Nabi SAW, yang dijamin utangnya oleh Allah Subhanahu wa taala, wathani dainuhu li'anahi natil muslimina liyakhruja ila ghazwi. Jadi yang kedua yang dijamin Allah Subhanahu wa taala utangnya adalah orang yang berhutang guna membantu kaum muslimin untuk berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada saudaranya yang mau berangkat perang melawan orang-orang kafir, maka ketika mereka tidak punya bekal, saudaranya pun berhutang untuk memberikan bekal kepada saudara yang pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu perbekalan untuk perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu mereka untuk bisa berangkat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ia mati dan belum mampu membayar hutang mereka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka hutang-hutang mereka pun dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Orang ini yang berhutang untuk membantu kaum muslimin untuk berpergi dalam jihad fisabilillah, untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan sampai mati tidak mampu membayar, maka utangnya dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu jaminan hutang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa tsalitsu idastadana likafanil mayyiti fa innallaha ta'ala yurdi khusama'ahu yaumal qiyamah. Yang ketiga, utang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang yang berhutang untuk membeli kain kafan orang yang meninggal dunia. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala akan memberikan kepuasan kepada orang yang dihutanginya nanti pada hari kiamat. Jadi yang ketiga, ketika ada saudaranya yang mati, ketika ada kaum muslimin yang meninggal dunia, kemudian mereka termasuk orang-orang fuqara, orang yang tidak mampu, kemudian untuk membelikan kain kafannya, dan ternyata saudaranya sama-sama tidak mampu, mereka pun berhutang untuk membelikan kain kafan saudaranya ini yang meninggal dunia. Maka ketika ngutangnya ini kemudian dia sampai mati dan tidak mampu membayar utangnya, maka utang ini dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tiga orang yang hutangnya dijamin Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang berhutang untuk nikah karena takut terjerumus dalam pelacuran, terjerumus dalam perzinahan, dan terjerumus dalam keharaman. Yang kedua, orang yang berhutang guna untuk membantu jihad fisabilillah, perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, orang yang berhutang untuk memberikan kain kafan orang yang meninggal dunia sehingga mereka sampai mati tak mampu membayarnya, maka tiga orang ini akan mendapat jaminan hutang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita, keteguhan iman, istiqomah dalam ketaatan, dan mampu menjalankan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.